Besti adalah maut. Faktanya dalam kehidupan nyata banyak yang merasa ditikung oleh sahabatnya sendiri. Contohnya selebgram Rahel V-nya yang mendadak mengungkap isu perselingkuhan sahabatnya Azizah Salsa dengan Salim Nauderer, mantan kekasihnya. Karuan saja, Azizah yang berstatus istri pesepak bola Pratama Arhan langsung melaporkan sejumlah akun media sosial yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Jika Azizah konsisten setia, mengapa para sahabat yang menjadi bridesmaid di pesta pernikahannya memberikan cake bridal shower yang bertuliskan pesan Azizah jangan selingkuh? Namun tak cuma besti, soulmate pun bisa menjadi maut. Selebgram Aprilia Majid dan Cut Intan Nabila menderita lahir batin akibat perbuatan suami toksik mereka. Setelah 2 video KDRT-nya mencetak viral, apakah demi ketiga anaknya Intan Nabila rela berdamai dengan armor toreador suaminya? Bersama saya, Dona Arsinta, kita akan mengulas kehidupan rumah tangga Azizah Salsa dan Pratama Arhan yang dinodai isu perselingkuhan, serta perjuangan Cut Intan Nabila dan Aprilia Majid dalam menghadapi suami toksik. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Sosok Nurul Azizah alias Azizah Salsya, putri sulung anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade, mendadak menjadi perbincangan satu Indonesia. Bukan karena mencetak prestasi mumpuni yang mengharumkan nama bangsa, seperti yang dilakukan oleh pesepak bola Pratama Arhan suaminya. Azizah justru mencetak viral karena isu miring yang menerpanya. Setelah diduga selingkuh dengan Salim Nauderer, mantan kekasih sahabatnya Rahel V-nya, selebgram berusia 20 tahun ini dituding sebagai pemeran video asusila yang mengebohkan publik pasca rilis di akun media sosial X 21 Agustus lalu. Ya, itulah kehidupan selebgram itu nggak bisa ditebak sebenarnya, mirip-mirip politik sebenarnya. Jadi mereka bisa menyembunyikan sesuatu. Kaget sih, di luar ekspektasi. Kalau masih bimbang juga antara itu benar si cewek ini atau enggak, apa bukan. Video tersebut itu jelas bukan suatu video rekayasa, ya, tetapi masih memang merupakan potongan. Potongan dari yang sebetulnya, ya, mungkin dari the whole story-nya, ya, dipotong. Jelas kalau pemotongan di sini karena yang dilihat adalah untuk membuat mengetengahkan pada sisi yang sifatnya adalah karena ada kelihatannya suatu anggota tubuh yang nggak patut lah, ya, yang intimnya di situ. Karena memang tidak ada suaranya, tentu itu jadi masih belum ketahuan itu siapa lawan bicaranya, ya, karena dari konten tersebut sudah dilakukan pemeriksaan. Jadi itu juga memang adalah merupakan video dari chatting, ya, saat bukan chatting dalam arti ada lagi video call. Kalau dibilang seberapa mirip, ya, jangan compare orang lagi video call tanpa makeup dengan dimiripkan dengan orang yang banyak di video di berbagai konten yang ada di internet yang sudah bermakeup. Jadi kalau dilihat seberapa miripnya adalah tentu dari seperti alis mata, ya, dan kemudian beberapa anggota tubuhnya. Bentuk dari areanya dia, area intimnya dia. Itu kalau dilihat dilakukan komparasi dengan yang lainnya itu ya sesuai. Nah, kemudian ada juga dugaan tinggal sekarang dilihat katanya adalah suatu tanda lahir. Ya, nah, saya sudah melihat, saya melakukan pengujian, tapi ngomongnya gimana ya? Kalau dibilang mau belak-belakan, lebih merupakan seperti bekas. Ya, pemeran wanita dalam video asusila berdurasi 14 detik itu sekilas bak pinang dibelah 2 dengan Azizah. Namun, apakah pemeran wanita itu adalah Azizah? Pakar telematika hanya akan mengklarifikasi jika diminta oleh pihak berwajib. Kalau dibilang ini suatu video lama, ya, masih belum ketahuan. Karena kalau dari baru cuma tampilan,
umum, ya itu saya bilang tadi di sini ada satu rekaman digital ada, dan kemudian di-compare dengan wanitanya ada, dan bukti tanda yang saya bilang tadi bukan tanda lahir tetapi tanda perbuatan. Itu dan ada dari sana. Kalau di-compare dengan video-video yang sekarang, banyak juga video-video yang baru gitu kan, ya umpamanya dari bersangkutan. Nah, area itu nggak ada. Nah, sekarang tinggal perbuatan dia di sini bisa ketahuannya tadi dengan melakukan analisa hukum terhadap perangkatnya, ya analisa hukumnya terhadap perangkatnya. Mirisnya, sebelum Aziza mengklarifikasi video syur mirip dirinya, selebgram yang memiliki 5,5 juta followers itu dipecat dari jabatannya sebagai CEO dan brand ambassador sebuah perusahaan kecantikan. Masih di tanggal 21 Agustus 2024, hanya beberapa jam setelah video asusila mirip dirinya mencetak viral, pihak brand kecantikan itu meminta maaf kepada publik atas kegaduhan yang muncul, sekaligus menyatakan bahwa segala bentuk kerjasama dan bisnis mereka dengan Aziza resmi diakhiri. Jika video asusila dan isu perselingkuhan Aziza dengan Salim hanyalah fitnah belaka, mengapa perusahaan kecantikan itu begitu gercep memecat Aziza secara tidak hormat? Atau pihak perusahaan kecantikan itu sudah memegang bukti kuat bahwa Aziza sebagai CEO dan brand ambassador mereka melakukan tindakan tidak terpuji yang bisa merusak brand kecantikan mereka? Yang pasti, pasca beredarnya video syur dan isu perselingkuhannya dengan Salim Noderer, kehidupan rumah tangga dan masa lalu Aziza Salsya ramai diobok-obok publik. Tak terhitung warganet dan penggemar sepak bola yang tidak terima andai Aziza benar-benar menduakan cinta Pratama Arhan. Emotikon menangis dan simbol kemarahan dengan dua tanduk kompak disematkan penggemar Arhan di kolom komentar Instagram Aziza. Mereka seolah ikut sakit hati ketika kebucinan Arhan pada Aziza yang tergambar dalam selebrasi gol seolah dibalas dengan pengkhianatan cinta. Kalau tanggapan aku sendiri, aku percaya ya kalau Aziza selingkuh. Tapi banyak juga kata-kata orang kalau misalnya isu perselingkuhan Aziza itu untuk menutupi isu-isu keputusan Mahkamah Konstitusi. Mungkin sangat disayangkan. Arhan itu sangat bucin banget. Orang di zaman sekarang cowok tuh susah nyari yang bucin. Dia mendapatkan, tapi dengan kabar kayak gini kayak wah sakit sih hatinya sih, pasti rusak sih. Kalau itu terjadi real banget. Sebenarnya kalau dilihat dari berita itu kayak kemungkinan bisa terjadi ya, apalagi dari hal yang udah gampang viral sekarang, terus adanya juga video-video dan beberapa bukti, jadi cukup meyakinkan. Dan terlihat dari tanggapan Zizahnya juga kayaknya iya sih, jadi agak percaya ke sana. Ya, saya percaya selingkuh itu biasanya juga ada kesempatan yang ada, kemudian juga ada mungkin kurang menghargai komitmen perkawinan misalnya, atau ya iseng-iseng senang-senang berhadiah misalnya. Tapi yang jelas biasanya orang selingkuh itu kadang hilaf ya, karena baru pertama kali, atau memang udah menjadi hobi karena tidak menghargai konsep perkawinan, sehingga dia cenderung merusak perkawinan itu dengan perselingkuhan. Nah, dalam hal ini menurut saya tidak bisa hanya dia yang berubah, tapi menurut saya juga harus ada juga konsultasi couple marriage ya, konsultasi pasangan, sehingga kita tahu apa penyebab dari seseorang selingkuh. Apakah memang kurangnya komunikasi atau kebutuhan yang lain gitu, sehingga kita bisa bicarakan, diskusikan dan cari jalan keluarnya. Berusaha meredam prasangka buruk, namun warganet dan penggemar Arhan tak bisa menafikan bukti digital yang terpampang nyata di media sosial, yang seolah menegaskan lembaran kelam yang dijalani Aziza saat Arhan merumput di luar kota dan mancanegara. Pasalnya, di lingkup circle-nya pun banyak yang meragukan Aziza bisa menjaga kesetiaannya sebagai istri. Faktanya, sejumlah bridesmaid di pesta pernikahan Aziza termasuk Fujian nekat menghadiahkan cake bridal shower bertuliskan pesan menohok, Aziza jangan selingkuh. Jika pesan di atas kue tart itu hanya candaan, mengapa sahabat Aziza mengemas candaan bernada ambigu yang bisa disalahartikan oleh publik?
Waktu itu aku lagi di Jepang, terus itu adik aku lagi bola kan Asia. Ternyata Abi, karena kita di Jepang kan, Arhan waktu itu main di Jepang, jadi Abi ngajak Arhan, kenalan di situ. Waktu memilih menantu ya kita nggak milih apakah ini aset bangsa, pemain nasional, yang penting serius ingin membangun rumah tangga dengan anak kami dan serius ingin jadi imam yang baik bagi anak gitu loh. Jadi bukan lihat ini pemain bolanya. Dan kembali lagi sih untuk Arhan lagi dia akan lanjut atau gimana gitu untuk hubungannya. Tapi Prihatin banget ya keadaan Arhan, apalagi dilihat dari gaya hidupnya Arhan dan awal mula gaya hidupnya Arhan dan juga Ziza. Itu kan berbeda banget ya. Kalau Arhan itu dia orang desa banget, terus kalau misalnya Ziza tuh kan emang dari selebgram gitu ya. Jadi dari gaya hidupnya beda. Dan dampak buruk yang paling dikhawatirkan dari viralnya dua berita itu adalah mental Arhan. Pasalnya marwah Arhan sebagai kepala keluarga sekaligus aset bangsa seolah rontok di depan publik. Salah satu penggemar yang sempat menjenguk Arhan di Korea menyatakan bahwa kondisi Arhan sangat terpuruk pasca viral video Syur mirip Aziza dan isu perselingkuhan istrinya itu dengan Salim Nauderer. Performa Arhan di klub Suwon yang merupakan klub sepak bola papan atas di Korea menurun drastis hingga pesepak bola kelahiran 21 Desember 2001 itu lebih banyak duduk di bangku cadangan. Sebulan ke depan, Arhan juga harus ke Indonesia untuk bergabung dengan timnas guna menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Ke Korea. Karena kalau ke Korea untuk saat ini belum kesana karena visanya belum. Terus Arhan juga mau balik bulan ini juga akhir bulan, jadi buang-buang waktu kalau misalnya aku sana terus balik lagi bikin visa ulang lagi. Jadi mending nungguin di Jakarta aja. Kami berharap permainan terbaikmu seperti sebelum kamu mengenalnya akan kembali lagi. Lemparlah semua kenanganmu bersamanya sejauh kamu melempar bola ke depan gawang lawan. Kami tahu ini berat, tapi kami berharap kamu fokus untuk persiapan pertandingan kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga di bulan depan nanti. Urusan dia biar kami, netizen dan ultras Garuda yang menangani. Stay strong, Arhan. Selain ingin meretas karir di Liga Korea, Arhan juga tengah menabung untuk membiayai resepsi pernikahannya dengan Aziza di Jakarta dan Blora, kampung halamannya. Pasalnya, saat menikah di Jepang pada 20 Agustus 2023, kabarnya semua biaya ditanggung oleh ayah mertuanya. Namun, sebelum mimpi Arhan menghelat pesta resepsi itu terwujud, banyak yang mendukung dirinya agar menyudahi pernikahannya dengan Aziza. Di media sosial bahkan beredar tagar #StayWithArhan. Coach Justin yang menjadi penggagas tagar #StayWithArhan menyerukan kepada penggemar Arhan di seluruh Indonesia untuk mensupport keputusan yang diambil Arhan sekaligus mengawal perkembangan karir Arhan ke depan dengan atau tanpa Aziza. Video ini dibuat khusus untuk aset berharga milik negara, bukan milik bersama. Teruntuk Pratama Arhan. Jika semua berita yang viral dalam 24 jam terakhir ini benar, kami berharap kamu bisa tegar menghadapinya. Kamu adalah salah satu pesepak bola terbaik yang dimiliki bangsa ini. Sakitmu akan menjadi sakitnya seluruh pecinta timnas Indonesia. Gue mau jelaskan kenapa gue bikin #IStandWithArhan. Karena untuk gue, Arhan itu adalah aset negara, kita butuhkan untuk timnas. Jadi timnas butuh dia, dia butuh timnas. Dan kita semua fans sepak bola Indonesia, fans timnas, pengen lihat Arhan tampil optimal. Dengan kasus kayak gini, ini murni dukungan untuk Arhan biar dia tetap kuat, dia melewati ini semua, biar dia tampil optimal di kualifikasi nanti. Saling percaya satu sama lain, dua-duanya selayaknya pasangan aja. Gitu, senang sama main bola, tapi ketika masa ini jatuh, dia udah hilang, artinya juga hilang. Itu menurut aku pintar-pintar gimana caranya untuk tetap memaintain Ngelola uangnya.
Ya, bagi sebagian warganet, Arhan yang lucu dan bicaranya masih medok Jawa dianggap sebagai korban pengkhianatan istri. Rumah tangga Arhan digambarkan seperti hashtag soulmate adalah maut karena belahan hati yang namanya tertera di kaos bolanya diduga telah menduakan cintanya. Iya, sangat prihatin. Jadi cukup ngikutin juga Arhan gimana karena dia kan pemain sepak bola ya. Di mana sempat di saat pertandingannya itu dia kan sampai ada buka lepas pakaian dan tulisan Aziza itu saking sayangnya dia sama Aziza gitu kan. Dan cukup ngerasa kecewa sih saat tahu berita ini gitu dan emang sangat kasihan apalagi ada pemberitaan juga bahwa hal tersebut itu dibocorkan dari Kak Rahel Fenya juga. Surat terbuka untuk Syifa dan El Rumi. Mohon maaf banget kemesraan kalian harus kita stop dulu. Bukannya kita nggak support, bukan kita udah nggak sayang couple goals ini. Tapi Bang Arhan lagi butuh bantuan kita. Bang Arhan, ente kan jago lempar jauh Bang Arhan. Lemparkanlah dia jauh-jauh Bang Arhan. Sejauh mungkin, sejauh lemparan kau lawan Argentina Bang Arhan. Hashtag soulmate adalah maut juga bukan hiperbola bagi Rahel Fenya. Rahel mengaku mendengar kabar perselingkuhan Aziza dengan Salim mantan kekasihnya dari Arhan sendiri, seperti yang ia ungkapkan di Instagram. Meski screenshot percakapannya dengan narasumber anonim itu sudah dihapus dari Instagram, namun bukti digitalnya kadung tersebar di media sosial dan hiburan. Bahkan Rahel sempat memberikan emotikon ular pada foto Aziza di Instagram. Seolah belum cukup, Rahel juga menyisipkan background lagu Traitor milik Olivia Rodrigo yang syairnya kental dengan nuansa patah hati akibat dihianati oleh kekasih dan sahabat sendiri. Namun yang lebih mengejutkan, belakangan muncul narasumber anonim yang menyebut bahwa hubungan Aziza dan Salim sudah terjalin sebelum pria berdarah Jerman itu memacari Rahel. Itu kalau mereka kenal duluan atau gimana ya sebenarnya sah-sah aja, tapi kalau sampai setelah nikah masih berhubungan dan hubungan itu ke arah yang lebih jauh dari pertemanan, ya itu sangat salah sih. Harusnya ada jaga jarak lah ketika mereka sudah menikah kayak gitu. Biasanya apalagi udah dibantu diviralkan sama Kak Nikita Mirzani, biasanya itu suka bener gitu ya. Jadi agak-agak kalau Kak Nikita Mirzani udah ikut campur tangan atas pemberitaan tersebut, sepertinya itu benar terjadi deh. Ya menurut aku bener ya yang Rahel sebutkan itu, karena dilihat dari bukti-bukti yang Rahel keluarkan itu banyak gitu, dan Rahel sendiri bilang bahwa bukti tersebut bukan dilihat dari dirinya sendiri tetapi dari Arhannya pun bilang langsung gitu ke si Rahelnya. Dilihat dari media sosialnya si Arhan ini kayak dilihat lebih tulus gitu daripada si Zize. Kenapa? Karena di akun Instagramnya pun si Arhan itu terlihat yang paling sering posting si Zize, terus kalau si Zize sendiri kayak jarang posting si Arhan. Dan sekali lagi Rahel Fenya spill alus isu perselingkuhan Salim dan Aziza. Selebgram berstatus janda itu diduga menggunakan second account miliknya yang bernama Lady Bird Raven untuk menyindir Aziza dan Salim. Di akun keduanya itu Rahel menulis, "Gue pikir lo temen gue, katanya mau baik-baik aja dan lain-lain, tapi ternyata rasanya pengen banget teriak depan muka sok polos lo berdua, tapi nggak bisa jadi cuma bisa ditahan, pura-pura nggak tahu dan let go." Gue juga nanyakan sama teman-teman gue yang suka selingkuh ya. Mereka selalu bilang sebenarnya pas dia ketemu pasangannya si guilty-nya itu sampai ada di bawah. Kayak dia guilty banget sampai dia tuh nggak bisa nelen ludahnya sendiri. Kayak dia tuh kayak udah nggak bisa. Duh gimana gue mau jujur nanti gue diputusin. Kalau gue nggak jujur gue pusing sendiri. Untuk Kak Rahel sendiri itu hebat banget sih, karena walaupun dia emang tertekan dilihat dari statusnya di second akunnya yang bisa terekspos juga, tapi dia termasuk sangat berani, kuat. Pokoknya keren sih untuk Kak Rahel, dan pastinya kita selalu support. Belum cukup, Rahel yang pernah mereguk pahitnya diselingkuhi suami dan pacar, seolah ingin mengatakan bahwa dirinya bisa hidup tanpa pasangan, terlebih jika pasangan adalah maut. Butuh apa lagi? Gak ada. Rahel udah punya semua. Udah di titik ini semua karena kerja keras sendiri. Cukup kali? Udah yuk daddy isunya? Bisa kok tanpa laki-laki, kubur aja happy family itu. Menurut gue yang bikin
menyenangkan dari perselingkuhan itu kan adrenalinnya ya. Bahkan gue sering banget, mantan-mantan gue ini sering banget digodain cewek. Cuman itu pasti akan jadi suatu hal yang toksik saat udah mulai adanya persembunyian atau perahasiaan ini gitu loh. Lo lebih menerima selingkuh yang one night stand atau yang nggak pernah ngapa-ngapain tapi chatan, teleponan dan gitu-gitu. Lebih sakit mana deh? Mau gue jujur? Chatan, teleponan, komunikasi intens. Iya. Artinya pakai perasaan. Merasa disudutkan dengan postingan Rahel Fenya dan pemberitaan miring mengenai dirinya, Rabu lalu Aziza mengklarifikasi isu keretakan rumah tangganya. Aziza hanya menyebut rumah tangganya dengan Arhan tidak seperti berita hoax yang beredar. Namun, tak ada kalimat yang berisi klarifikasi terhadap isu perselingkuhannya dengan Salim Noderer. Cuekin aja kan, nggak ada untungnya dan nggak ada efeknya juga bagi hubungan aku. Itu mungkin hak dia juga ya, sebagai yang sedang dibicarakan. Kalau ada omongan-omongan beberapa akun yang kelewatan dan belum tentu kebenarannya juga karena belum dicek dari kepolisian dan lain-lain, tapi ngomongnya sudah terlalu berlebihan, ya wajar aja mungkin dilaporkan gitu, karena ya kita bebas berpendapat, cuman ketika terlalu berlebihan dan kadang-kadang bahasanya terlalu over, ya mungkin wajar aja untuk orang seperti dia gitu ya, yang jatuhnya public figure, selebgram, ya melaporkan itu wajar aja sih. Andre Rosiade, ayah Aziza, juga gercep mencarikan kuasa hukum untuk merehabilitasi nama baik putrinya. Kabarnya Aziza juga syok berat lantaran dirinya juga dituding selingkuh dengan Satria Ananta, mantan teman dekat Fujian. Seperti diketahui, Fuji adalah salah satu sahabat dan bridesmaid Aziza. Namun pria yang tengah PDKT dengannya itu seolah ditikung oleh Aziza. Ega Marta Dinata, kuasa hukum Aziza, sudah mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan sejumlah akun yang menyebarkan fitnah dan berita hoax tentang Aziza. Baru aja kemarin gue gedek banget sama si Armor. Tadi malam nongol lagi, si Aziza sama si Arhan, Gustin Agung. Gue masih belum bisa nangkepin apa-apa sih, karena gue bingung juga sih. Tadi malam rame banget ngomongin si JJ. Ya, Titi. Terus tadi pagi si Arhan upload sama si JJ. Masih nggak ngerti gue. Cuman dari cita-cita yang ada sih, gue POV dari gue lebih pro ke JJ gue sebenarnya. Karena ada beberapa bukti bahwa ya si Arhan juga lingkuh gitu. Ketemuan yang maaf. Kita nggak ngosip, ini ngomongin bola. Karena Arhan is a good guy. Kan biasanya kan kalau udah banyak yang nge-DM gitu loh, akhirnya godane banyak. Jangan ya, berarti nggak tergoda. Setia ya berarti ya. Setia, satu ganteng atau karirnya melejit, bisa dibilang sukses loh. Setia loh bos. Setia ya tapi ya. Tawaran nakal udah belum. Tolak nakal ini. Diajak dari siapa gitu, dugem sih apa gitu, dari siapalah teman-teman. Nambah meneh. Iya, udah bos. Belum ada ya, Bang? Kalau ada pun juga saya nggak mau. Jangan. Berbeda dengan Aziza, Salim Noderer seolah raib ditelan bumi. Namun sejumlah narsum anonim berusaha menguak masa lalu Salim yang diduga penuh skandal terlarang. Pengusaha muda itu diduga sering gonta-ganti teman kencan. Bak pepatah tidak ada api jika tak ada asap. Banyak warganet yang menyebut Salim dan Aziza tengah ketiban sial seperti tupai yang sepandai-pandainya melompat akan jatuh juga. Mungkin harus bersabar atau enggak harus didiskusikan dengan pasangannya dan membuat klarifikasi kalau benar ini tuh bukan si Azizanya, bikin klarifikasi untuk tidak membanyak siurin berita-berita hoax kayak gitu sih, biar pada tahu dan lebih menjaga lagi si Azizanya. Menanggapi yang lagi rame Zize dan Arhan, mudah-mudahan sih hubungan mereka baik-baik aja ke depannya. Kita doakan selalu baik-baik aja, amin ya rabbal alamin. Drama,
pasanganku adalah maut juga dirasakan oleh selebgram Cut Intan Nabila yang mengalami KDRT dari Armor Toreador. Setelah berhasil memenjarakan suaminya, apakah Intan Nabila rela mencabut laporan demi perkembangan mental ketiga anaknya? Di tengah aksi demo mahasiswa dan sejumlah selebriti di gedung DPR RI yang menolak rancangan Undang-Undang Pilkada Daerah 2024, kasus perselingkuhan dan KDRT di kalangan pesohor tetap menjadi perbincangan panas. Warganet masih membahas isu perselingkuhan Aziza Salsya dengan Salim Noderer, mantan kekasih Rahel Fenya. Juga beredarnya video asusila mirip istri pesepak bola Pratama Arhan itu. Kasus KDRT yang dialami selebgram Cut Intan Nabila juga masih mengisi headline sejumlah media online pasca beredar video KDRT Part 2 yang diunggah oleh mantan atlet Anggar asal Aceh itu. Untuk terkait video yang beredar saat ini, video lanjutan, nanti akan terus kita masih tetap dalami. Kita proses lanjut penyidikan untuk bukti-bukti tambahan nanti akan kita dalami apakah ini memang wajib diserahkan dari korban kepada kita, masih kita berhubungan dengan PH-nya. Astagfirullahaladzim ya, maksudnya yang video kedua dia upload itu dia si laki-laki itu melakukan tindakan kekerasan di depan anaknya, dan aku sampai udah mikir gimana dampak masa depan anaknya itu bisa dua kemungkinan. Psikologis anaknya akan dua kemungkinan. Yang pertama, kalau anak laki-laki dia akan berbuat sama seperti ayahnya, dia akan melakukan kasar kepada perempuan. Itu dampak pertama. Dampak kedua yang aku tahu, dia akan benci sama ayahnya. Dia ada dua kemungkinan. Kita nggak akan tahu kalau itu anak tidak dibekali dengan iman, tidak dibekali dengan wejangan yang benar-benar deep ke anaknya. Kita nggak pernah tahu. Itu udah Memang mungkin saya berpikir pelaku KDRT ini kan dulu saya nggak sadar nih apakah dia bisa berubah atau enggak. Saya berpikir berharap bisa berubah, ya. Berharap banget sebenarnya untuk dia tuh berubah. Cuman terakhir itu karena udah merasa kalau kelakuan dia itu udah bukan cuma mengancam nyawa saya tapi juga nyawa anak-anak ya yang teman-teman lihat. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk melapor demi anak-anak saya juga. Ya, meski video itu mengungkap aib rumah tangga, sekarang Intan Nabila tak takut untuk mengungkap perilaku keji Armor Toreador suaminya yang sudah puluhan kali melakukan KDRT berat kepada dirinya. Aksi kekerasan yang dilakukan Armor di depan anak-anaknya sendiri dikutuk oleh satu Indonesia, terutama kaum perempuan. Bukannya melindungi perempuan yang telah mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan ketiga anaknya. Armor yang di depan warga terlihat ramah dan santun, seolah bangga menjadi algojo bagi istrinya. Apakah sikap superioritas kepada istri membuat Armor mendapat kepuasan batin? Memang justru pelaku KDRT lebih bagus image positifnya terhadap orang lain dibanding justru orang atau keluarga di sekitarnya. Karena biasanya pelaku KDRT itu akan mempertahankan image positif sehingga dia tidak merasa disalahkan atau merasa benar atau tidak terjudge gitu ya dari sosialnya. Namun yang jelas korban justru adalah orang di sekitarnya, bisa istrinya, bisa anaknya, pembantunya, orang tuanya, atau bahkan siblingsnya ya, kakak adiknya itu bisa merasakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Keluarga juga pasti Om Intan tertekan banget. Kemarin juga shock karena memang saya itu bukan tipe orang yang mudah bercerita. Jadi keluarga nggak banyak tahu tentang kasus ini, teman apalagi nggak ada satu orang pun yang benar-benar tahu detail tentang permasalahan kasus ini, nggak ada. Terakhir kontekan itu pas lagi kejadian ya, dan aku pun memaklumi bahwa
ini kan se-Indonesia sudah viral banget, dia pasti bakal kelimpungan respon satu-satu gitu, dan emang dia butuh ruang buat semuanya. Toh kalau aku jadi dia pun aku nggak bisa balas satu-satu, jadi nggak apa-apa, itu bukan masalah buat aku dan kita semua. Aku ngasih dia waktu, ngasih dia ruang, biarin aja, biar dia bener-bener tenangin diri dulu, karena kan dia butuh itu semua. Jadi emang terakhir kontak-kontakan ya emang gak ada balasan, emang dia pasti lagi ini banget, lagi hektik banget gitu sama semua keadaan, dia harus menetralisir dulu gitu. Berkat dukungan Mulan Jamila, Henny Rahman, Rizka Novisha, dan sejumlah aktivis perempuan, Intan Nabila akhirnya mampu berdiri tegar untuk melawan angkara sang suami. Berkat laporan Intan Nabila, Armor sudah ditahan sejak 14 Agustus lalu dan dijerat pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Untuk undang-undang yang pertama ya udah jelas itu KDRT-nya dengan ancaman hukumannya 10 tahun penjara, dan kemudian untuk perlindungan anaknya dengan ancaman hukumannya 4 tahun 8 bulan, ditambah lagi penganiayaan, ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Dengan sejumlah bukti serta kawalan dari selebriti, masyarakat, dan aparat pemerintah, bisa jadi Armor bakal dihukum maksimal. Cukup masuk akal bila keluarga dan kuasa hukum Armor akan mati-matian untuk membebaskannya dari jeratan hukum. Kabarnya, Epi Gustiawan dan Nipi Infante, ayah dan ibunda Armor, terus mencari celah agar mereka bisa membuat win-win solution dengan pihak Intan Nabila. Kuasa hukum Armor juga menyebut bahwa kliennya ingin berdamai dan bebas dari penjara agar bisa menebus kesalahannya pada Intan Nabila dan anak-anaknya. Sebelum berkas laporan KDRT Intan Nabila dinyatakan lengkap atau P21, pihak Armor berusaha melakukan restoratif justice. Masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari jaksa, apakah berkas yang sudah kita serahkan dinyatakan lengkap atau masih ada kekurangan hal apapun, nanti akan disampaikan petunjuk dari jaksa. Ada beberapa berita simpang siur di luar sana yang Intan ingin luruskan terkait pencabutan gugatan, itu tidak ada sama sekali. Saya sebagai korban selama 5 tahun ini sudah cukup banyak derita dan hidup seperti neraka ibaratnya, jadi udah nggak akan mundur. Untuk dalam proses hukum ini akan terus dilanjutkan. Dan hukum tetap berjalan yang seadil-adilnya. Jadi saya minta dukungan juga dari bapak-bapak media supaya kita kawal bersama. Lain kata juga tidak bisa juga saya ngomong lagi. Kita lihat aja apa hasilnya. Memang saya percaya orang itu kalau dia mau pasti bisa berubah, ya, dia mau atau tidak, sadar atau tidak. Dan tentunya tidak mudah bagi seseorang yang sudah melakukannya sekian lama kemudian dalam waktu cepat berubah. Tapi saya yakin dengan kesadaran yang tinggi, seseorang pasti bisa berubah kalau dia mau berubah. If there is a will, there is a way. Tapi juga dengan proses yang tepat, dengan support system yang baik, kemudian rehabilitasi atau konsultasi ke psikolog gitu ya, atau juga dengan medikasi untuk menekan menekan impulsivitasnya sehingga seseorang akhirnya bisa sembuh atau bisa recover ya. Terhadap apa yang sudah pernah dilakukan secara negatif. Karena tidak yakin Armor bisa berubah, Intan Nabila menolak damai. Menggiring suaminya ke penjara bukan semata-mata untuk membalas rasa sakit hati, tapi untuk menegakkan keadilan bagi istri dan kaum perempuan yang tertindas. Di tengah kasus hukum yang dihadapinya saat ini, Intan Nabila juga berupaya untuk menyembuhkan trauma yang mengendap di hati anak-anak dan dirinya. Anaknya pun kayaknya seperti mau melindungi, tapi dia nggak bisa ya, takutnya malah geram banget, gemes banget. Laki-laki juga pasti, suami saya pun ikutan emosi juga, ini anaknya kita apain bun, wah kita apain nih anaknya, sampai nih rame-rame kayak gitu-gitu kesannya. Ya emang ya pasti siapa yang nggak emosi. Mohon doanya untuk kita, mudah-mudahan prosesnya bisa lancar dan Intan bisa cepat recovery baik fisik maupun mental.
Seperti halnya artis Vena Melinda, Intan Nabila juga ingin menyudahi ikatan pernikahannya dengan suami toksik. Jika Vena siap menggugat balik Ferry Irawan, jika Ferry tidak juga membayar nafkah idah dan membacakan ikrar talak sampai November mendatang, Intan Nabila baru akan melayangkan gugatan cerai setelah kasus KDRT-nya mencapai vonis. Pernah sih sebenarnya ada upaya untuk melapor, cuman emang gagal. Pernah juga udah 2 kali ke pengadilan agama, cuman ya gagal juga. Kalau aku sebagai teman Intan, aku cuma bisa doain yang terbaik, kamu yang sabar, kuat, dan please jangan balikan. That's the point. Serah mau gimana, tapi kamu berhak bahagia. Pasanganku adalah maut. Selegram Aprilia Majid baru merasa ditipu dan dikhianati suaminya Muhammad Zaki alias Eki. Berbekal identitas baru yang didapatnya secara ilegal, Eki yang menghilang selama setahun dan membawa kabur uang 400 juta ternyata tengah meretas masa depan baru bersama wanita selingkuhannya. Tetapi mengapa Aprilia takut melaporkan Eki dan wanita selingkuhannya itu atas dugaan penipuan dan perzinahan? Jika Eki terbukti masih hidup namun terus menghindari Aprilia, bisakah selegram yang memiliki 2 anak itu mengajukan gugatan cerai gaib? Pemirsa, selebgram Aprilia Majid tak pernah menyangka jika pernikahannya dengan Muhammad Zaki alias Eki yang sudah dibina selama 8 tahun harus berakhir dengan tragis. Bagaimana tidak, di tengah perjalanan rumah tangganya yang sedang baik-baik saja, tiba-tiba saja Mei tahun lalu Zaki menghilang tanpa kabar dan membawa uang miliknya sebesar 400 juta rupiah hingga membuat Aprilia bingung dan sedih. Setahun lamanya Aprilia mencoba mencari keberadaan sang suami. Namun usaha Aprilia seolah sia-sia karena Eki diduga mengubah identitasnya. Meski tak kunjung menemukan keberadaan sang suami, Aprilia tak mau menyerah. Curhatannya di kajian Ustadz Hilman Fauzi menjadi viral. Dan sejak kisahnya viral, sosok Zaki alias Eki, suami Aprilia, berhasil ditemukan. Pertengahan Agustus, Aprilia mendapat kabar jika Eki berada di Palembang. Namun Eki rupanya menggunakan identitas baru yang diperolehnya secara ilegal. Akhirnya aku ke kajian Ustadz Hilman yang ada di Bekasi. Aku berkesempatan untuk bertanya di situ dan aku nggak nyangka itu viral. Aku mulai posting lagi nih Kak, foto Eki. Dan nggak cuma di Instagram, di TikTok. Kayak mengagetkan sih, tiba-tiba di minggu pagi dia ngechat aku, Neng, ini bilangnya juga di Palembang gitu. Nggak tahu ternyata orang yang di Palembang itu sempat ketemu Zaki itu, yang ngebantuin saya. Iya, aku baru banget tahu tadi di jalan di bandara dari netizen yang DM-DM-an sama dia. Jadi perempuan ini yang ngebantu kakak ini tuh baik banget di sana, bener-bener aku sebelumnya yang ngebantu aku selama di Palembang. Ya, kakak ini ngebantu aku dan kakak ngasih tempat tinggal, kendaraan, kita diantar kemana-mana. Aku berterima kasih dan sebelumnya aku pun sudah berterima kasih sama suaminya. Saya capek sebenarnya ngejelasinnya lagi. Intinya dia ngambil uang yang harusnya dibayarkan tapi dia ambil dan dia pakai foya-foya di sana. Tak hanya menggunakan identitas baru sebagai istri, Aprilia dibuat kecewa dan sedih lantaran menemukan fakta baru jika suaminya itu sudah memiliki wanita lain berinisial M yang semakin membuat hati Aprilia sakit. Zaki memilih akan menikahi M dan setelah itu menceraikan dirinya. Lantas benarkah M tak mengetahui jika Zaki alias Eki sudah memiliki istri dan 2 anak? Benarkah lantaran sudah kadung kecewa, Aprilia menjual seluruh mahar pernikahannya? Ini nggak berharga Kak. Dia juga ngasih ini sama perempuan itu. Aku udah nazar di pesawat, kalau aku udah tahu jawabannya, aku akan jual mahar aku.
Tapi setelah aku ngobrol sama M-nya sendiri dan teman yang M dan teman yang satu kosan sama dia, aku yakin betul dia secara sadar melakukan itu. Dan dia memang pergi karena ya mau pergi dan nggak peduli sama kami. Dia ngomong sama aku, Mary memang memutuskan untuk menikah dengan Zaki. Terakhirnya kata M ini, jadi katanya mereka taunya H-1 viral, terus Eki bilang katanya dia mau menikah dengan M, baru dia pulang ke Jakarta nemuin anaknya dan menceraikan aku. Digital sudah panjang penelitiannya, paling tidak 15-20 tahun terakhir menunjukkan digital itu memberikan pengaruh pada perilaku sehari-hari manusia di ruang nyata, bahkan termasuk dalam konteks membina atau memutuskan hubungan. Kalau bicara pencarian jodoh ini data di mana-mana menunjukkan memang ada peningkatan yang sangat tinggi, terutama setelah masa pandemi. Nah, tapi memang di Indonesia belum ada penelitian seperti di Barat yang secara serius menunjukkan bahwa memang ada peningkatan yang luar biasa penyebab perceraian akibat perilaku yang didorong oleh aktivitas digital maupun sosial media di Indonesia. Meski sudah ditipu habis-habisan oleh Zaki, Aprilia rupanya masih belum berniat melaporkan suaminya dan wanita selingkuhannya ke polisi atas dugaan perzinahan dan penipuan. Namun, ibu dua anak ini diam-diam sudah mengumpulkan sejumlah bukti atas kejahatan yang Zaki lakukan jika nantinya dirinya akan melaporkan suaminya ke polisi. Lantas benarkah pihak keluarga Zaki mengintimidasi Aprilia agar tak melaporkan Zaki ke polisi? Aku tahu dari hacker sih, aku nggak tahu pasti, tapi dari hacker katanya ada identitas palsu, NIK dan paspor. Kebetulan aku dari Bali, ada kerjaan dan qadarullah orang yang kenal dia kemarin nemuin aku ke lobi hotel, kita sempat ngobrol, ada beberapa rekaman juga yang aku rekam supaya aku punya bukti, jadi emang dia ngebayar sejumlah uang untuk ini. Dari awal aku di Palembang, aku udah ditawarin untuk melaporkan lewat perlindungan wanita dan anak supaya bisa dijemput paksa, tapi aku saat itu masih mikir aku cuma butuh kepastian dan aku bersama kakaknya juga kan kita sepakat untuk kekeluargaan aja. Terus dengan adanya hal kayak gini, maksudnya banyak orang yang nyaranin untuk aku buat laporan segala macam. Cuman aku dan keluarga aku masih mempertimbangkan bagaimana anak aku nanti kalau ngelihat ayahnya kayak gitu. Jadi aku masih berpikir, tapi kok semakin kesini aku ngerasa pihak sana banyak yang menekan aku gitu. Ya pertama aku disindir-sindir, terus dari pihak yang ngebantu aku di Palembang juga berbalik seperti aku yang disalahkan gitu. Sebenarnya aku tuh udah nggak mau banyak bicara, tapi aku capek Kak. Maksudnya biarkan kali ini aku jadi wanita yang egois, aku mau semuanya jelas gitu. Sabar saya udah hampir habis. Saya nggak tahu kedepannya saya akan mengambil tindakan apa, tapi yang pasti kalau ada yang menyinggung saya, keluarga saya, apalagi anak saya jelas akan memproses ini lebih cepat. Dalam banyak kesempatan kita bisa melihat bahwa ketika dia bicara, tarikan bibirnya ke arah bawah, tarikan samping matanya itu ada ekspresi sedih, dan kemudian ketika dia ini agak sedikit mengencang sedikit gitu, sedang bercerita dengan berapi-api, itu tarikan kesal dan emosi dasarnya adalah marah. Saya tidak melihat bahwa Aprilia ketika bicara dalam sekelumit wawancara tersebut itu memunculkan atau menampilkan sebuah ekspresi yang tidak sewajarnya seperti apa yang dia sampaikan. Kalau misalnya dia bilang tertekan, ekspresi dasarnya juga ekspresi dasar ketika dia sedih gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah tekanan seperti apa yang dia dapat misalnya gitu ya, kan itu yang beda-beda untuk tiap orang. Bisa saja buat sementara orang dapat misalnya bentakan aja gitu ya, udah langsung tertekan. Ada yang dapat bentakan aja masih kalem aja, santai gitu. Itu yang bisa bikin beda-beda. Kita yang nggak tahu itu gitu loh. Kita yang nggak bisa kemudian samaratakan bahwa semua orang tertekan dengan hal yang sama. Tapi yang jelas bahwa dia memang mengalami apa yang dia sampaikan.
Di sisi lain, jika awalnya Aprilia berharap pernikahannya dengan Zaki bisa diselamatkan demi kedua anaknya, namun kini Aprilia justru berubah haluan dan mantap akan mengakhiri biduk rumah tangganya dengan Zaki lantaran Aprilia menganggap Zaki bukanlah suami setia dan ayah yang baik. Meski hingga kini alamat Zaki belum diketahui, namun tak menyurutkan niatnya untuk segera mengurus berkas perceraiannya dengan Zaki. Aku udah ke pengadilan, cuman aku baru tahu juga ternyata kalau proses cerai itu agak panjang, jadi lagi diurus berkasnya. Iya. Kemarin aku ke sana, terus dibantu sama pengacara keluarga juga. Ya, lantaran keberadaan Zaki yang tak jelas justru akan mempermudah proses perceraiannya. Dan proses perceraian antara Aprilia dan Zaki adalah cerai gaib. Cerai gaib adalah gugatan yang diajukan kepada pengadilan agama oleh seorang pemohon atau penggugat untuk menggugat cerai tergugat, di mana sampai dengan diajukan gugatan tersebut, alamat maupun keberadaan tergugat tidak jelas. Lantas, apa kata pakar pernikahan terkait cerai gaib? Apa saja syarat-syarat mengajukan gugatan cerai gaib? Ini sih katanya cerai gaib ya Kak, goib ya, cerai goib. Ya tetap melakukan proses seperti biasanya, ngirim surat, cuman kan ngirim suratnya tetap di KTP domisili dia, kan di rumah aku, jadi ya tetap dikirim tapi nggak ada tanggapan, jadi nanti mungkin akan mempercepat kalau kayak gitu. Perceraian itu sebenarnya hampir sama antara perceraian goib dan perceraian yang tidak goib. Yang membedakannya adalah pada saat perceraian goib berarti tergugatnya tidak ada. Tergugatnya setelah dicari di rumahnya, di rumah orang tuanya, di tempat-tempat lain termasuk kantornya tidak ada. Nah, penggugat dalam hal ini istrinya itu tidak bisa langsung datang ke pengadilan, dia harus datang ke kelurahan, bikin surat keterangan goib dulu bahwa suaminya meninggalkan dia tanpa kabar bertahun-tahun. Kalau goib itu ditunggu 3 bulan. Kenapa ditunggu 3 bulan sidangnya? Karena si pengadilan akan mengumumkan di media cetak dan sosial media yang memang menurut dia pas untuk diumumkan gitu. Jadi betul karena ada waktu 3 bulan tadi, waktu 3 bulan untuk diumumkan di media, baik media cetak ataupun media sosial. Meski berusaha tegar saat mengungkapkan kisah rumah tangganya yang justru berakhir dengan perceraian, namun tak dipungkiri guratan sedih begitu terpancar jelas di wajah Aprilia. Apalagi jika mengingat kedua anaknya yang kini tengah berharap kehadiran sang ayah. Aku cuma mau ya semua jalan hidup aku dipermudah ya sama anak aku. Meskipun mungkin di luar simpang siur aku anaknya siapa, tapi dari dulu aku udah berkomitmen untuk nggak menyusahkan orang lain termasuk orang tua aku. Aku ingin berdiri di atas kaki aku sendiri. Semoga Allah menjaga doa aku, menjaga aku dan anak-anak.